Nama saya Arga. Saya tidak pernah menyangka bahwa sebuah pekerjaan yang terlihat biasa justru akan membawa saya pada rangkaian peristiwa yang sampai hari ini masih sulit saya jelaskan dengan logika. Saya bekerja sebagai staf administrasi malam di sebuah rumah sakit daerah yang sudah berdiri sejak puluhan tahun yang lalu. Bangunan utamanya memang sudah beberapa kali direnovasi, tetapi sebagian area belakang masih mempertahankan struktur lama. Dindingnya tebal, jendelanya tinggi, dan lorong-lorongnya panjang dengan pencahayaan yang redup. Pada siang hari, rumah sakit ini terlihat normal, sama seperti rumah sakit pada umumnya. Ramai, sibuk, dan penuh dengan aktivitas. Namun pada malam hari, suasananya berubah total. Shift malam dimulai pukul 10. Setelah pergantian petugas, suasana biasanya langsung sunyi. Bunyi roda ranjang, langkah kaki perawat, dan suara pintu yang terbuka menjadi latar yang menemani pekerjaan saya. Sebagian besar waktu, tugas saya hanya memeriksa laporan, memastikan data masuk ke sistem, dan mencetak laporan untuk keperluan pagi hari. Pada minggu pertama, saya tidak menemukan hal yang aneh. Semua berjalan sesuai prosedur, hingga suatu malam, tepat saat hujan turun cukup deras di luar gedung, saya melihat sebuah detail kecil di layar komputer yang awalnya saya anggap sepele. Di sistem administrasi rumah sakit, setiap bangunan memiliki status penggunaan. Saat itu, mata saya tertuju pada satu baris data yang terletak hampir di bagian paling bawah daftar. Paviliun nomor 7, berstatus aktif. Saya terdiam beberapa detik. Saya yakin selama saya bekerja di sini, saya tidak pernah melihat ada pasien atau aktivitas pada paviliun nomor 7. Bahkan ketika orientasi kerja, bangunan itu tidak pernah disebutkan. Peta internal rumah sakit pun hanya menandainya sebagai bangunan lama. Awalnya saya berpikir mungkin ini hanya kesalahan data. Namun saat saya membuka detailnya, paviliun itu tercatat memiliki sambungan listrik aktif, aliran air normal, dan yang paling membuat saya heran, jadwal kebersihan rutin setiap hari. Saya mencoba mengingat kembali. Paviliun nomor 7 berada di bagian belakang rumah sakit, agak terpisah dari gedung utama. Untuk mencapainya, seseorang harus melewati lorong lama yang jarang dilalui. Kemudian menyusuri jalan kecil di antara pepohonan tua. Area itu jarang diterangi lampu dan hampir tidak pernah dilewati, kecuali oleh petugas-petugas tertentu. Rasa penasaran mulai muncul. Saya bertanya kepada rekan kerja yang sudah lama bertugas malam. Dengan nada santai, saya menyinggung soal pavilion nomor 7. Reaksi mereka tidak seperti yang saya duga. Salah satu dari mereka terdiam, sementara yang lain hanya menghela napas. "Masih aktif di sistem?" tanya salah satu dari mereka untuk memastikan. Saya mengangguk. Ia pun menutup pembicaraan dengan kalimat singkat. "Itu memang begitu, tidak usah dipikirkan." Tidak ada penjelasan lebih lanjut terkait pavilion itu. Jawaban itu seharusnya membuat saya berhenti bertanya, namun justru sebaliknya. Saya semakin penasaran. Semakin besar rasa ingin tahu tentang pavilion itu. Saya mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa mungkin ini memang hanya sistem lama yang belum diperbaharui. Namun malam itu, sekitar pukul 1:30, sesuatu kembali menarik perhatian saya. Sistem melakukan pembaharuan otomatis. Biasanya proses ini berjalan cepat dan tidak menampilkan apapun yang mencolok. Tetapi kali ini berbeda. Saya melihat jumlah data pasien aktif di pavilion nomor 7. Di situ tertulis bertambah 1. Tidak ada nama, tidak ada nomor identitas, hanya kode ruangan dan waktu masuk yang tertulis tanggal hari itu pukul 01.27. Saya menatap layar lebih lama. Tidak mungkin ada pasien masuk ke pavilion itu
karena pavilion itu tidak digunakan. Dan jika memang ada, seharusnya ada laporan dari IGD atau perawat yang jaga. Saya mencoba menghapus data tersebut, tapi sistem menolak. Muncul pesan singkat, data sedang diproses. Perasaan tidak nyaman mulai muncul. Suasana ruangan admin terasa lebih sunyi dari biasanya. Bunyi hujan di luar terdengar semakin jelas, seolah tidak ada suara lain yang menemani. Beberapa menit kemudian, bel perawat di meja admin berbunyi. Satu kali, lalu berhenti. Saya mengira ada perawat yang tidak sengaja menekan tombol panggilan. Namun layar menunjukkan sumber panggilan berasal dari pavilion nomor 7. Saya menelan ludah. Bel itu berbunyi lagi. Kali ini lebih lama. Tidak ada satupun perawat yang bergerak. Saya melihat ke arah lorong utama, kosong. Semua orang seolah sengaja menghindar dari panggilan itu. Hingga akhirnya bel berhenti dengan sendirinya. Malam itu, saya pulang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan karena takut, tapi gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres, namun belum cukup untuk dijelaskan, seperti suatu ancaman. Keesokan harinya, saya kembali bertugas. Dan lagi-lagi, pada jam yang hampir sama, data pasien di pavilion nomor 7 bertambah 1. Polanya sama, waktunya sama, tidak ada keterangan apa-apa. Sejak malam itu, saya mulai menyadari satu hal. Pavilion nomor 7 mungkin tidak digunakan secara fisik, tapi di sistem rumah sakit, bangunan itu tetap digunakan. Entah siapa yang mencatat data tersebut, atau untuk siapa data itu dibuat. Saya mulai merasa bahwa pekerjaan malam saya bukan lagi sekedar mengurus angka atau laporan. Tanpa saya sadari, penugasan malam ini perlahan membawa saya lebih dekat ke sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Dan pavilion nomor 7 baru saja mulai memperlihatkan keberadaannya. Sejak malam itu, saya merasa bahwa pekerjaan saya sebagai staf administrasi malam tidak lagi terasa biasa. Setiap kali memasuki ruangan administrasi, perhatian saya selalu tertuju pada layar komputer, seolah-olah ada sesuatu di sana yang menunggu untuk diperhatikan. Pada awalnya, saya berusaha bersikap profesional. Saya meyakinkan diri bahwa semua yang saya pernah lihat hanyalah kesalahan sistem. Rumah sakit ini sudah lama berdiri, menggunakan perangkat lunak yang lama dan belum sepenuhnya diperbarui. Kesalahan data adalah hal yang wajar. Namun, keyakinan itu perlahan runtuh. Malam kedua setelah kejadian bel perawat berbunyi dari pavilion nomor 7, saya sengaja datang lebih awal. Saya ingin memastikan bahwa apa yang saya lihat sebelumnya bukan sekedar kebetulan. Saya memeriksa data satu persatu, mencatat jumlah pasien aktif di setiap bangunan. Semuanya normal, hingga jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Tepat pukul 1:25, sistem kembali melakukan pembaharuan otomatis. Saya memperhatikan layar dengan saksama. Beberapa detik, kemudian baris data muncul. Pavilion nomor 7. Pasien aktif bertambah 1. Tanggal masuk tercatat hari itu, jam 1:27. Pola yang sama di waktu yang sama. Saya mulai mencatatnya secara manual di buku kecil yang selalu saya bawa. Malam itu, saya menuliskan waktu, perubahan data, dan reaksi sistem. Saya ingin memastikan bahwa ini bukan hal yang terjadi sekali atau 2 kali. Yang membuat saya semakin gelisah adalah kenyataan bahwa jumlah pasien di pavilion 7 tidak pernah berkurang. Tidak ada status dipulangkan. Tidak ada keterangan meninggal dunia. Data itu hanya bertambah malam demi malam. Seolah-olah ada sesuatu yang terus masuk namun tidak pernah keluar. Saya mencoba melaporkan kembali hal ini kepada
supervisor malam. Kali ini saya membawa catatan yang saya tulis. Saya menjelaskan dengan runtutan kejadian demi kejadian, tanpa menambahkan dugaan apapun dari saya. Hanya fakta yang saya temui. Ia mendengarkan dengan wajah yang datar. Setelah saya selesai, ia hanya berkata, "Tidak perlu kamu urus. Fokus saja pada tugasmu." Nada suaranya tegas, namun terdengar seperti seorang yang sedang berusaha mengakhiri percakapan secepat mungkin. Ia tidak melanjutkan. Ada batas yang jelas dan saya bisa merasakannya. Namun, setelah percakapan itu, suasana kerja malam terasa berubah. Beberapa perawat mulai menghindari meja admin. Mereka jarang menatap layar ketika bel perawat berbunyi, terutama jika panggilan berasal dari arah belakang. Suatu malam, bel itu kembali berbunyi. Kali ini terasa lebih lama, 3 kali berturut-turut, dengan jeda pendek di antaranya. Layar menunjukkan sumber panggilan yang sama, pavilion nomor 7. Saya menoleh ke arah lorong. Tidak ada satupun perawat yang bergerak. Bahkan kepala perawat yang biasanya sigap hanya berdiri diam, lalu mematikan layar panggilan tanpa berkata apapun. Setelah bel berhenti, suasana kembali hening. Tidak ada pembahasan. Tidak ada yang bertanya. Seolah-olah suara itu tidak pernah ada. Malam demi malam, kejadian serupa terus berulang. Sistem mencatat pasien baru, bel perawat sesekali berbunyi, dan selalu dari tempat yang sama. Saya mulai memperhatikan perubahan kecil di sekitar saya. Ruang administrasi terasa lebih dingin, meskipun pendingin ruangan tidak dirubah. Jam dinding sering berhenti tepat di antara pukul 1 dan 2, lalu berjalan kembali tanpa ada yang menyentuhnya. Yang paling mengganggu adalah suara. Bukan suara yang jelas, melainkan bunyi samar, seperti roda ranjang yang didorong perlahan. Kadang terdengar seperti langkah kaki, pelan dan teratur. Namun, sesuatu berhenti sebelum mencapai ruang admin. Saya mencoba mengabaikannya. Saya fokus pada pekerjaan, pada laporan, pada angka-angka yang tertera di layar komputer. Namun setiap kali saya melihat data pavilion nomor 7, dada saya terasa sesak. Suatu malam, saya mencoba memeriksa log sistem lebih dalam. Akses ini sebenarnya bukan wewenang saya, tetapi rasa ingin tahu saya mengalahkan kehati-hatian saya. Saya membuka riwayat lama, mencoba melacak kapan data pavilion nomor 7 terakhir diperbaharui secara manual. Hasilnya membuat saya terdiam. Pembaruan manual terakhir tercatat lebih dari puluhan tahun yang lalu. Sejak itu, semua perubahan terjadi secara otomatis. Tidak ada nama petugas, tidak ada tanda tangan digital. Seolah-olah sistem itu berjalan sendiri tanpa campur tangan manusia. Di antara data yang lama, saya menemukan satu catatan singkat, hampir terhapus oleh waktu. Isinya hanya satu kalimat. Pasien pavilion 7 belum dipulangkan. Tidak ada keterangan lanjutan. Saya terus menatap layar dengan tangan gemetar. Saat itu, saya menyadari bahwa ini bukan sekedar kesalahan teknis. Ada sesuatu yang sengaja dibiarkan menggantung tanpa pernah diselesaikan. Pada hari itu, ketika hujan kembali turun, bel perawat berbunyi sekali lagi. Saya tidak menoleh ke arah layar. Saya sudah tahu dari mana asalnya. Namun kali ini, bersama dengan bunyi bel, terdengar suara lain. Seperti nafas yang berat sangat dekat, bukan dari lorong, melainkan tepat di belakang saya. Saya menahan diri untuk tidak menoleh. Saya tetap duduk menatap layar kosong sambil mendengarkan nafas itu perlahan menjauh. Malam itu, untuk pertama kalinya saya menyadari satu hal yang sangat jelas. Pavilion nomor 7 bukan hanya sekedar sistem di rumah sakit. Ia masih berjalan, masih mencatat, dan entah bagaimana caranya masih menerima pasien.
Dan selama data itu terus bertambah, saya mulai takut untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pavilion tersebut. Sejak malam, ketika saya mendengar nafas yang tepat di belakang saya tidak pernah lagi meyakinkan diri bahwa semua yang terjadi hanyalah kesalahan sistem. Ada sesuatu yang nyata, sesuatu yang hadir meskipun tidak terlihat. Dan meski saya mencoba menghindar, ia semakin jelas dan semakin terasa. Pavilion nomor 7 terus muncul di pikiran saya, bahkan saat saya tidak sedang bekerja. Bangunan itu seperti titik gelap yang perlahan menarik perhatian saya, memaksa saya untuk mendekat, meskipun naluri saya mengatakan untuk tidak. Pada malam keempat, sejak kejanggalan itu dimulai, rumah sakit terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa bangsal tampak lenggang, dan jumlah pasien IGD lebih sedikit. Keheningan seperti ini biasanya membuat tugas malam terasa lebih ringan. Namun, justru saya tertekan. Sekitar pukul 1 dini hari, seperti biasa, saya bisa menebaknya. Sistem kembali melakukan pembaharuan otomatis. Angka pasien di pavilion nomor 7 bertambah lagi. Saya menatap layar tanpa ekspresi. Tidak ada lagi rasa terkejut, hanya rasa lelah dan waspada. Namun malam itu, muncul sesuatu yang lebih detail, yang belum pernah ada sebelumnya. Kolom status ruangan yang biasanya kosong, kini menampilkan satu kata, digunakan. Saya heran, digunakan oleh siapa? Tidak ada laporan dari perawat, tidak ada catatan medis, dan yang paling jelas, tidak ada seorang pun yang terlihat berjalan menuju area belakang rumah sakit. Saya berdiri dari kursi dan berjalan ke arah jendela. Di sana, saya bisa melihat siluet pavilion nomor 7 dari kejauhan. Bangunan itu terlihat gelap, sebagiannya tertutup bayangan dari pepohonan yang tua. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Lampu di salah satu jendelanya menyala. Saya membeku di tempat. Lampu itu tidak pernah menyala sebelumnya. Setidak-tidaknya, tidak selama saya bekerja di sini. Saya menatapnya cukup lama, berharap cahaya itu padam dengan sendirinya. Namun tidak, lampu itu tetap menyala, stabil seperti ruangan yang sedang digunakan. Rasa takut dan rasa ingin tahu bercampur menjadi satu. Saya tahu, jika saya melaporkan ini, kemungkinan besar saya hanya akan diminta untuk mengabaikannya, seperti yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan tanpa sepenuhnya menyadari kapan keputusan itu dibuat, saya mengambil senter kecil dari laci meja, menggunakan jaket, dan keluar dari ruangan admin. Langkah saya terasa berat saat menyusuri lorong lama menuju pavilion nomor 7. Lampu-lampu lorong menyala redup, beberapa berkedip pelan. Udara terasa lembab, dan bau khas bangunan tua semakin kuat. Saya tiba di depan bangunan itu sekitar 5 menit kemudian. Pintunya tidak terkunci, tidak ada gembok, tidak ada segel. Seolah-olah bangunan itu memang tidak pernah ditutup. Saya kemudian mendorong pintu dengan perlahan. Engselnya tidak berbunyi, seakan pintu itu sering digunakan. Di dalam, lorong utama terbentang panjang, dengan deretan pintu di kiri dan di kanan. Lantai keramiknya bersih, tidak berdebu, seolah-olah baru saja dipel. Lampunya menyala. Saya melangkah masuk dengan hati-hati. Setiap langkah terdengar jelas di telinga saya sendiri. Tidak ada suara lain selain dengungan halus dari lampu neon di atas. Di ruangan pertama yang saya lewati, saya melihat tempat tidur pasien tersusun rapi. Sprei berwarna putih bersih. Tirai pintu tertutup, tempat tidur tertutup sebagian. Saya melanjutkan berjalan. Di tengah lorong, saya berhenti. Di sana terdapat papan informasi yang masih terpasang di dinding. Tulisan di atasnya sudah pudar, tapi masih bisa dibaca. Pavilion 7, penyakit menular.
Saya menelan ludah. Saya melirik jam tangan hampir pukul 2 dini hari. Saat itu, saya mendengar suara untuk pertama kalinya dari pavilion itu. Bunyi roda ranjang, pelan, teratur, seolah didorong oleh seorang yang sudah sangat terbiasa. Suara itu datang dari ujung lorong. Saya menyalakan senter dan mengarahkannya ke depan. Cahaya senter menyapu dinding, pintu-pintu, hingga akhirnya berhenti di satu titik. Sebuah ruangan pasien. Ranjangnya kosong, namun roda di bawahnya masih bergerak perlahan. Seakan baru saja berhenti didorong. Saya mundur selangkah. Jantung saya berdetak lebih cepat. Saya tahu, seharusnya saya sudah pergi saat itu juga. Namun, kaki saya terasa berat, seperti ada yang menahannya. Tiba-tiba, salah satu monitor medis di ruangan sebelah menyala. Dia berbunyi, terdengar pelan, lalu semakin teratur. Garis di layar bergerak naik turun, menandakan detak jantung yang stabil. Saya melangkahkan kaki untuk mendekati. Meskipun tubuh saya menolak, monitor itu jelas menyala. Detaknya teratur, namun ranjang di depannya terlihat kosong. Tidak ada pasien. Saat saya hendak mundur, terdengar suara dari pengeras suara di langit-langit ruangan. Suara perempuan datar dan tenang. Pasien di pavilion nomor 7 belum boleh dipulangkan. Kalimat itu diputar ulang beberapa kali dengan intonasi yang sama. Saya berlari keluar tanpa menoleh lagi. Nafas saya terengah-engah saat mencapai lorong utama. Saya tidak berhenti sampai kembali ke ruangan admin. Sesampainya di sana, saya menutup pintu dan duduk dengan diam. Tangan saya masih bergetar. Di layar komputer, satu notifikasi baru muncul. Status pavilion nomor 7. Proses perawat berjalan. Malam itu, saya tidak lagi ragu. Pavilion nomor 7 bukan sekedar bangunan kosong. Ia masih digunakan, masih berfungsi, dan entah oleh siapa, untuk apa, perawatan di sana belum benar-benar dihentikan. Setelah malam itu, saya tidak lagi merasakan rumah sakit sebagai tempat kerja. Bangunan ini berubah menjadi ruangan yang terasa hidup, namun bukan dengan cara yang seharusnya. Setiap lorong, setiap pintu tertutup, seolah menyimpan sesuatu yang dengan diam-diam mengamati saya. Saya mencoba menjalani tugas seperti biasa, datang tepat waktu, duduk di ruang admin, dan mengerjakan laporan harian. Namun, fokus saya selalu terpecah. Saat sistem mulai memperbaharui data, jantung saya berdegup lebih cepat. Pavilion nomor 7 tidak pernah absen. Statusnya tetap sama, aktif. Digunakan dalam proses perawatan. Tidak ada penjelasan tambahan. Saya tidak lagi berani mendekat ke area belakang rumah sakit. Bahkan melihatnya dari kejauhan sudah cukup membuat dada saya terasa sesak. Namun satu hal yang menjadi jelas bagi saya tidak akan menemukan jawaban dari sistem itu. Jawaban itu hanya bisa datang dari orang-orang yang sudah lama bekerja di sini. Mereka yang menyaksikan sendiri apa yang terjadi sebelum pavilion itu ditinggalkan. Beberapa malam kemudian, saya memberanikan diri untuk berbicara dengan seorang perawat senior yang bernama Bu Ratna. Ia sudah bekerja di sini selama 30 tahun dan akan memasuki masa pensiun dalam beberapa bulan ke depan. Saya menemuinya di ruangan istirahat saat suasana sedang sepi. Awalnya, saya hanya menanyakan hal-hal ringan tentang masa lalu rumah sakit, tentang bangunan lama. Hingga akhirnya, saya menyebutkan satu nama yang sejak awal saya hindari. Bu, pavilion nomor 7 sebenarnya dulu digunakan untuk apa? Bu Ratna terdiam. Tangannya yang sedang memegang cangkir berhenti bergerak. Ia tidak langsung menjawab. Matanya menatap lurus ke depan, seolah ingatannya yang sedang berjalan mundur jauh ke masa lalu.
"Kamu sudah masuk ke sana?" tanyanya pelan. Saya tidak menjawab, namun raut wajah saya rupanya cukup untuk memberi jawaban. Bu Ratna menghela nafas panjang. Saya kira tidak akan ada anak baru yang nekat lagi. Lalu ia mulai bercerita dengan nada suara yang rendah dan terputus-putus. Puluhan tahun lalu, Pavilion 7 digunakan untuk merawat pasien dengan penyakit menular berat. Pada masa itu, fasilitas masih terbatas, prosedur belum seketat sekarang, dan tekanan dari luar sangat besar. Rumah sakit ini menjadi rujukan terakhir bagi banyak pasien yang ditolak di tempat lain. Dalam waktu singkat, jumlah pasien melonjak, ruangan penuh, tenaga medis kelelahan, dan kematian hampir setiap hari. Masalahnya, tidak semua kematian tercatat dengan benar. Ada masa ketika laporan tidak lagi sinkron dengan kenyataan. Beberapa pasien meninggal tanpa keluarga. Beberapa lagi tidak sempat dicatat secara lengkap. Dan dalam kondisi darurat, ada keputusan-keputusan yang diambil terlalu cepat. Bukan karena kami tidak peduli, tapi karena saat itu semuanya ingin cepat selesai. Saya menahan nafas. Ia melanjutkan bahwa setelah kejadian besar itu, ketika dalam 1 minggu terlalu banyak pasien meninggal, pihak manajemen memutuskan untuk menghentikan penggunaan pavilion nomor 7. Tidak secara resmi, tidak diumumkan, hanya dipindahkan perlahan dari aktivitas harian. Dokter penanggung jawab mengundurkan diri. Beberapa perawat dipindahkan. Sebagian lagi memilih berhenti. Namun, pavilion itu tidak pernah benar-benar ditutup. Karena di data, mereka belum dipulangkan. Dan selama belum dipulangkan, sistem menganggap perawat masih berjalan. Saya teringat kalimat yang saya dengar dari pengeras suara di pavilion itu. Pasien belum boleh dipulangkan. Bu Ratna menatap saya dengan wajah serius. Kami dulu sering mendengar bel berbunyi sendiri, monitor menyala, bahkan ada yang bersumpah melihat pasien berjalan di lorong. Tapi kami memilih diam, kami memilih lupa. Sejak saat itu, setiap orang yang bekerja di rumah sakit ini tahu ada satu aturan yang tidak tertulis. Jangan menyentuh pavilion nomor 7. Jangan memperbarui datanya. Jangan menghapus apapun yang berkaitan dengannya. Karena setiap kali ada yang mencoba membersihkan data lama, kejadian aneh justru semakin sering muncul. Malam itu, setelah percakapan yang lama dengan Bu Ratna, saya kembali ke ruangan admin dengan pikiran yang penuh. Penjelasan itu masuk akal, namun justru membuat semuanya terasa lebih mengerikan. Artinya, data yang saya lihat selama ini bukan kesalahan. Itu adalah sisa dari sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu yang belum diselesaikan. Sekitar pukul 2 dini hari, sistem kembali memperbaharui data. Pavilion nomor 7 bertambah 1. Namun kali ini muncul tambahan informasi. Pasien belum mendapatkan izin keluar. Saya menatap layar dengan mata yang lebih terbuka. Tidak ada siapapun di belakang saya. Namun, saya merasakan tekanan udara yang cukup berat. Bel perawat berbunyi. Bukan dari meja admin, melainkan dari lorong belakang. Dan di sela bunyi bel itu, terdengar suara roda ranjang yang bergerak semakin mendekat. Saya tidak berbalik. Saya menunduk, menutup mata, dan menunggu hingga suara itu berhenti. Dan akhirnya sunyi. Saya membuka mata perlahan. Di layar komputer tertulis status pavilion 7 menunggu konfirmasi. Saya sadar, entah cepat atau lambat, akan ada satu keputusan yang harus dibuat, entah oleh sistem, atau rumah sakit, atau oleh saya sendiri. Karena selama pavilion nomor 7 dibiarkan, sesuatu di dalamnya akan terus mencoba mengingatkan bahwa mereka belum selesai, mereka belum dipulangkan, dan belum dilupakan.
Setelah percakapan saya dengan Bu Ratna, saya tidak lagi merasa memiliki pilihan untuk sekedar berpura-pura tidak tahu. Pengetahuan ini kini melekat di kepala saya, mengikuti kemanapun saya melangkah di dalam rumah sakit. Setiap pintu yang saya lewati, setiap lorong yang saya susuri, terasa seolah menyimpan sisa-sisa kejadian yang sengaja dilupakan. Pavilion nomor 7 bukan hanya bangunan lama, ia adalah penanda dari sesuatu yang tidak pernah diselesaikan. Malam-malam berikutnya, sistem rumah sakit menunjukkan pola yang semakin jelas. Data pasien di pavilion nomor 7 tidak lagi hanya bertambah. Kini setiap entry baru selalu disertai keterangan yang sama, menunggu izin keluar. Tidak ada tanda tangan, tidak ada otorisasi, hanya status menggantung yang tidak pernah berubah. Saya mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, saya berada di lorong pavilion nomor 7, berjalan tanpa tujuan. Pintu-pintu terbuka satu persatu, memperlihatkan ranjang kosong, dan di ujung lorong selalu ada suara yang sama, berulang dengan nada datar. Pasien belum boleh dipulangkan. Saya terbangun setiap kali mimpi itu mencapai bagian tersebut, dengan keringat dingin dan nafas yang tersegal. Namun anehnya, rasa takut itu bercampur dengan perasaan lain yang sulit dijelaskan, seperti rasa bersalah yang bukan sepenuhnya milik saya. Pada malam terakhir, sebelum saya mengambil cuti yang panjang, sesuatu yang berbeda terjadi. Sekitar pukul 1 dini hari, sistem tidak langsung memperbaharui data. Layar tetap diam lebih lama dari biasanya. Suasana ruangan admin terasa menekan, seolah ruangan di dalamnya menjadi lebih berat. Lalu perlahan, satu persatu notifikasi muncul. Pavilion nomor 7. Status menunggu konfirmasi akhir. Saya menatap tulisan itu tanpa berkedip. Jantung saya berdetak lebih cepat. Di bawahnya ada satu tombol kecil yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tutup proses perawatan. Saya tahu tombol itu bukan untuk saya. Secara prosedur, hanya pihak tertentu yang memiliki wewenang untuk menekan perintah semacam itu. Namun entah mengapa, kursor di layar bergerak sendiri, berhenti di tepat di atas tombol tersebut. Saya menarik tangan saya menjauh dari mouse. Bel perawat berbunyi. Kali ini bukan 1 atau 2 kali, melainkan terus-menerus tanpa jeda. Bunyi itu tidak hanya datang dari satu arah. Monitor panggilan menunjukkan beberapa sumber sekaligus. Semua berasal dari pavilion nomor 7. Bersamaan dengan bunyi bel, terdengar suara roda ranjang yang bergerak cepat di lorong belakang. Langkah kaki mengikuti. Bukan 1, bukan 2, ada sangat banyak. Saya berdiri, tubuh saya gemetar. Saya tahu, jika saya menoleh ke arah lorong, mungkin saya akan melihat sesuatu yang tidak siap saya hadapi. Namun suara itu semakin dekat, seolah memenuhi seluruh bangunan. Lampu di ruangan admin berkedip. Di layar komputer, daftar pasien pavilion nomor 7 terbuka sendiri. Nama-nama itu mulai muncul. Bukan nama lengkap, melainkan potongan identitas, umur, tanggal masuk, dan semuanya berakhir pada satu keterangan yang sama. Belum dipulangkan. Suara dari pengeras suara kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, dan tidak lagi terdengar seperti suara rekaman. Perawatan telah selesai, tetapi proses belum ditutup. Suara itu pelan. Saya menutup mata, menelan ludah, dan membuka kembali mata saya menatap ke arah layar. Tombol itu masih ada, menunggu. Saya teringat ucapan Bu Ratna tentang bagaimana pavilion itu tidak pernah benar-benar ditutup, tentang bagaimana semua orang memilih untuk melupakan, bukan menyelesaikan. Dan mungkin selama bertahun-tahun, sistem rumah sakit ini hanya menjalankan satu hal yang tidak pernah dilakukan manusia,
mencatat mereka yang tidak pernah diakui. Dengan tangan gemetar, saya menggerakkan mouse. Saya tidak tahu apakah yang saya lakukan ini benar atau salah. Saya hanya tahu sesuatu harus diakhiri. Saya menekan tombol itu. Layar membeku selama beberapa detik. Suara bel berhenti seketika. Lorong menjadi sunyi, seolah seluruh bangunan menahan nafas. Kemudian, satu pesan muncul di layar. Proses perawatan Pavilion 7 telah ditutup. Lampu ruangan admin kembali stabil. Pendingin ruangan bekerja normal. Tidak ada lagi suara roda, tidak ada suara langkah kaki, tidak ada nafas di belakang saya. Saya terduduk lemas di kursi. Keesokan paginya, saya kembali ke rumah sakit untuk menyerahkan laporan. Segalanya tampak normal. Pavilion 7 di sistem kini berstatus tidak aktif. Tidak ada pasien tercatat. Tidak ada log berjalan. Namun, sebelum saya pulang, saya berjalan ke jendela kecil yang menghadap ke arah belakang. Pavilion itu masih berdiri di sana. Gelap, sunyi, semuanya terlihat menyeramkan. Tidak ada lampu yang menyala, seperti bangunan yang akhirnya benar-benar kosong. Saya mengundurkan diri seminggu kemudian, bukan karena takut, tetapi karena saya merasa tugas saya di tempat itu sudah selesai. Beberapa bulan setelahnya, saya mendengarkan kabar bahwa Pavilion 7 akhirnya disegel secara resmi. Bangunan itu akan direnovasi atau mungkin diruntuhkan. Tidak ada penjelasan yang detail. Namun, suatu hal yang masih saya ingat dengan jelas. Pada malam terakhir saya bekerja, tepat sebelum saya meninggalkan ruangan admin, saya menoleh sekali lagi ke arah komputer. Di sudut kanan bawah, ada satu baris kecil yang hampir tidak terlihat. Semua pasien telah dipulangkan. Saya menutup komputer, mematikan lampu, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Karena saya tahu, beberapa tempat tidak minta untuk ditakuti. Mereka hanya ingin diakui, dan akhirnya dilepaskan.